Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astika, NPM 121-2019-092. Jadi nih, video kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji multi-call, data teridentifikasi multi-call. Uji multi-call dilakukan dengan melihat teori Tolerance Value and Variance Inflation Factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multi-call yaitu sebagai berikut. Lihat pada kolom collinearity statistik pada tabel koefisien. Yang pertama, tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10, terjadi multi-call. Yang kedua, tolerance value-nya lebih dari 0,1 atau VIF-nya itu kurang dari 10, maka tidak terjadi multi-call. Faktor yang mengidentifikasi gejala multi-call dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linier yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multi-call dalam model regresi. Yang pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multi-call dalam metode regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Nah, ini penyembuhan data pada uji normalitas. Data tidak terdistribusi normal. Faktor-faktor yang mengidentifikasi data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim, data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Dan yang ketiga, nilai mendekati 0. Nah, di sini ada jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Nah, lalu di sini juga ada solusi-solusinya untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Nah, lanjut kita ke sistem SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada datanya. Sudah dibuka, lanjut kita ke uji multi-call-nya. Kita ke analyze, regression, linear. Nah, untuk yang dependen kita pilih yang Y. Lalu yang independennya ini kita masukkan yang X1 sampai dengan X4. Lalu kita ke statistik. Lalu kita checklist yang collinearity diagnostik. Lalu bisa continue dan bisa oke. Nah, nanti outputnya itu keluar seperti ini. Nah, kita lihat di tabel koefisiennya. Nah, di sini kita lihat di kolom collinearity statistik. Ini kan dibagi dua lagi, ada kolom tolerance dan VIF. Nah, di sini kita bisa lihat ada hasil VIF-nya ini yang besar ya. Ini 10,007 itu dari data EXP atau X3. Nah, di sini 10,007 ini kan lebih dari 10 ya, yang tadi kita baca sebelumnya di PPT, maka terjadi multi-call. Nah, lalu kita akan mencari solusinya bagaimana. Nah, itu ada di sini. Nah, jadi solusi alternatifnya ini kan ada 4. Kita akan memakai yang ketiga ini, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Nah, berarti kita bisa mengeluarkan si variabel X3 ini. Nah, caranya sama seperti tadi, kita balik ke datanya. Nah, ini kita ke analyze, regression, linear. Nah, yang tadi kan yang datanya lebih dari 10 itu kan yang X3 ya. Nah, ini X3-nya kita balikin ke kiri. Nah, jadi sisa X1, X2, dan X4 saja. Lalu habis itu kita bisa langsung oke.
Nah, nanti output-nya itu keluar seperti ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat, jadi variabelnya itu ada 3. Nah, di kolom collinearity statistiknya ini, tolerance dan VIF-nya ini, untuk tolerance ini semuanya lebih dari 0,1. Nah, VIF-nya ini semuanya kurang dari 10. Maka data tersebut dinyatakan tidak terjadi multi-call. Nah, karena tadi kan yang pertama itu ada yang nilainya lebih dari 10. Nah, kalau misalnya karena tadi variabel XP-nya ini kita keluarin, nah jadi kita harus menguji ulang. Jika datanya seperti ini, mudah terdeteksi. Jadi pas di awal uji normalitas itu udah bisa langsung terdeteksi. Lalu habis dari uji normalitas kita uji multi-call, lalu uji hetero. Sekian dulu penjelasan kali ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.